Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan talabul ilm, yang ini menjadi kewajiban kita selama kita hidup di dunia. Kita disuruh untuk terus belajar dan belajar. 6 jamaah sekalian, seperti biasa di Sabtu yang ketiga ini kita membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Kabair, membahas tentang dosa-dosa besar. Dan sudah beberapa dosa besar yang kita pelajari. Yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, qatlu nafsil lati harramahullah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa aja mas sekalian ketiga? Masih ingat? Tarkus sholat, ya, meninggalkan sholat. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang mani'uz zakat, yaitu enggan membayar zakat. Selanjutnya kita bahas dosa besar yang ini berkaitan dengan hakul adami, yaitu al-'aq atau uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Iya, durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti hati orang tua, maka ini termasuk dosa besar. Bahkan di antara dosa besar yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Artinya di sana ada dosa besar yang paling besar. Jadi dosa tersebut bukan hanya dikatakan dosa besar, tapi dosa besar yang paling besar. Karena memang dosa itu bertingkat-tingkat. Ketika Nabi mengatakan seperti ini, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, ada 3. Yang pertama, al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah engkau menzinahi tetanggamu. Nabi SAW menyebutkan ancaman secara khusus bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi SAW? La yadkhulul jannata salasun. Ada 3 orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa mudminul khamr, dan orang yang meminum khamr. Dan yang ketiga, wadayus alladhi yukirru fi ahlihi al-khubusa. Yang ketiga adalah dayus, itu para suami, para ayah yang mendiamkan kemungkaran di tengah-tengah keluarganya, mendiamkan terjadinya kemaksiatan di tengah-tengah keluarganya. Seperti misalnya membiarkan istrinya, putrinya keluar rumah tidak menutup aurat. Maka suami yang mendiamkan hal tersebut, makanya termasuk dalam kategori dayus, yaitu suami yang mendiamkan kemungkaran yang Rasulullah SAW mengancam tidak akan masuk ke dalam surga. Iya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua kita memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Oleh karena itulah, berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan syariat, merupakan perintah yang sangat ditekankan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, yaitu Allah menggandengkan perintah beribadah kepada Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan kepadamu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah beribadah kepadanya dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan apabila salah satu dari keduanya atau keduanya telah lanjut usia, sudah tua, maka jangan sekali-kali engkau katakan kepada orang tuamu dengan kalimat uff. Mungkin seperti kita kalimat wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentaknya, memarahinya. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Nah, ayat ini secara tegas, secara jelas menunjukkan kepada kita tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan syariat berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW, juga telah ada pada umat-umat terdahulu. Artinya para nabi terdahulu mereka juga disyariatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Seperti misalnya ucapan Nabiullah Isa alaihi salam yang Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 32, di mana Nabi Isa mengatakan, waj'alni mubarakan aynama kuntu,
Ya Rabb, jadikanlah aku orang yang memiliki keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Rabbku mewasiatkan aku untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barran biwalidati. Ini kata Nabi Isa, dan Rabbku mewasiatkan aku agar aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Ya. Ini menunjukkan pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga jamaah sekalian, ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Artinya tatkala orang tua kita senang, bahagia dengan sikap kita, saat itulah Allah Subhanahu wa taala juga ridho kepada kita. Sebaliknya, ketika orang tua kita marah, ngedumel, bahkan sampai mendoakan keburukan, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Artinya, kalau Allah sudah murka, apapun yang kita lakukan berupa amal-amal kebaikan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Ya. Jadi percuma seorang anak yang mungkin dia rajin sedekah, rajin sholat di masjid, rajin melakukan amalan-amalan sunnah, tapi kalau ternyata orang tuanya itu murka kepadanya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ridho Rabbi fi ridhol walid. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada ridho orang tua. Wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tuanya. Makanya ya, tidak ada dosa yang Allah segerakan azabnya kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Artinya apa jamaah sekalian? Biasanya Allah itu menunda mengazab, menyiksa seseorang nanti kapan? Pada hari kiamat, di neraka jahanam. Namun di sana ada dosa yang terkadang bahkan mungkin sering Allah segerakan azabnya di dunia. Apa kata Nabi SAW? Kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaila yaumil qiyamah. Setiap dosa biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan tenggang waktu. Artinya Allah baru mengazab nanti pada hari kiamat. Artinya kalau dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala kenapa? Mengampuninya. Allah masih memberikan kesempatan. Kecuali ada satu dosa yang biasanya Allah segerakan azabnya. Apa itu? Uququl walidain. Fa innahu yu'ajjalu sahibu. Kecuali durhaka kepada kedua orang tua, yang biasanya Allah segerakan azabnya. Ya. Dan azab di dunia bermacam-macam. Terkadang hidupnya itu enggak tenang, tidak bahagia, walaupun dia memiliki harta yang banyak, memiliki suami yang cantik, memiliki anak-anak yang pendidikannya subhanallah, ya, memiliki istri yang cantik, kemudian juga anaknya statusnya ada S1, S2, S3. Tapi ternyata hidupnya tidak apa? Tidak bahagia. Ya, selalu terjadi cekcok di rumah tangga. Mungkin barangkali apa ini? Faktor dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin ada satu kisah yang sangat masyhur, yaitu tentang kisah Jurayz. Pernah dengar jemaah kisah Jurayz? Ya. Seorang yang langsung didoakan keburukan oleh orang tuanya, Allah langsung mengijabah. Yaitu Jurayz, sebagaimana dikisahkan oleh Nabi SAW, adalah seorang pemuda yang taat beribadah. Tidak seperti pemuda-pemuda yang lainnya. Bahkan dia itu memiliki bangunan khusus, ya, seperti pendopo gitu ya, musola, yang dia jadikan sebagai tempat untuk beribadah.
Ya, pemuda-pemuda yang lain yang mungkin kerjaannya nongkrong, ya, bergaul tidak karuan, dia selalu beribadah. Nah, ketika dia sedang mengerjakan ibadah, mungkin sholat atau yang lainnya, datanglah ibunya memanggil, Jurais. Jurais sedang ibadah, dia dengar, ya, panggilan ibunya, tapi dia di situ ragu-ragu, membatalkan ibadahnya, memenuhi panggilan orang tuanya, atau lanjutkan. 2 kali, Jurais, sama, tidak disautin suara ibunya, artinya panggilan ibunya. Sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali. Akhirnya ibunya pun pulang dalam keadaan marah, dalam keadaan, ya, marah kepada Jurais karena udah datang jauh-jauh mungkin gitu kan, tapi tidak dibukakan pintu. Maka disitulah dia berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan Jurais sebelum dia mendapati atau menemui pelacur. Ya, artinya doa seorang ibu yang langsung terbuka pintu langit, ya mas sekalian. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Hingga akhirnya datanglah fitnah yang menimpa Jurais, yaitu dia didatangi oleh wanita pelacur. Dia datangi wanita pelacur gitu kan, menggoda dia untuk berzina. Tapi Jurais paham artinya zina itu perbuatan yang mungkar. Terus dirayu, tapi Jurais tetap tidak mau. Gagallah wanita pelacur ini, ya, untuk menggoda Jurais. Akhirnya wanita ini pun meninggalkan Jurais. Namun ternyata di tengah jalan wanita ini berzina dengan seorang pengembala kambing. Terjadilah apa yang terjadi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan selanjutnya ternyata wanita ini pun apa? Mengandung, hamil. Gempar masyarakat yang ada di tempat itu. Kenapa? Ini perempuan nggak ada suaminya, tapi apa? Melendung perutnya gitu kan, bunting. Siapa ini menghamili? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ketika dia ditanya siapa yang menghamilimu, dengan enaknya wanita ini menjawab siapa? Tuh, si Jurais. Ya, jadi dia menuduh si Jurais. Maka apa boleh buat, pengakuan dari wanita ini ternyata dijadikan sebagai alasan ya mereka untuk mendatangi Jurais dan meminta untuk, ya, mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Mulai saat itulah semua masyarakat, ya, istilahnya ilfil gitu kan sama Jurais. Oh, ternyata Jurais yang tadinya ahli ibadah di belakang begini, ya. Ya, saking keselnya mereka mengusir Jurais dan mengajak Jurais ke pengadilan. Dan rumahnya, bangunannya yang sudah dia bangun tadi diapain? Dirobohin, dihancurkan. Ya, mereka semuanya udah sangat marah sama Jurais. Lihat di sini jamaah sekalian. Fitnah yang menerpa Jurais ini karena doanya siapa tadi? Doa ibunya. Ya. Hingga disitulah orang tuanya menyesal atas doa yang pernah dia panjatkan. Di situ juga dia memohon kepada Allah agar dosa Jurais itu diampuni. Ya. Maka ketika diadili, ya, saat itulah Allah Subhanahu wa taala menolong Jurais karena berkat doa orang tuanya. Ya, ketika anak itu sudah lahir, ya, maka anak itu pun dalam keadaan bayi bisa berbicara, memberikan persaksian bahwa ayah yang menghamili menjadi sebab dia lahir ke dunia itu adalah bukan Jurais, tapi siapa tadi? Pengembala kambing. Hingga, ya, Jurais pun lolos dari hukuman yang ada pada di masyarakat tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada dosa yang Allah segerakan azabnya kecuali dosa durhaka kepada siapa? Kedua orang tua. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi yaitu surat Al-Isra ayat 23, Allah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
Rabbmu memerintahkan kepadamu agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Ya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. 6 jamaah sekalian. Kenapa orang yang pertama kali untuk kita berbuat baik kepadanya adalah orang tua? Karena sangat jelas bagi kita semuanya bahwa kalau kita menengok ke belakang, orang tua kita lah yang menjadi sebab adanya kita di dunia ini. Orang tua kita lah yang menjadi sebab kita dalam keadaan sehat walafiat seperti ini. Kita menjadi orang yang sukses, memiliki harta, jabatan yang tinggi. Ini semua karena sebab siapa? Orang tua kita. Ya tentu ya yang utama adalah ya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ketika Allah mentakdirkan sesuatu, pasti di sana ada apa? Sebab musabab. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala secara tegas menjelaskan bagaimana penderitaan ibu kita ketika kita berada di alam rahim, yaitu berada di dalam perut ibu kita. Berapa bulan kita berada di dalam perut ibu kita jamaah sekalian? 9 bulan yang penuh dengan penderitaan. Antum bayangin coba kalau kita narok batu bata di perut gitu kan, 1 atau 2. Tidur kita bawa, BAB kita bawa gitu kan. Berat gak jamaah sekalian? Berat. Demikian pula kita jamaah sekalian selalu dibawa kemana-mana oleh ibu kita. Tidur, makan, kerja. Kalau memang ibunya kerja gitu kan, kemana-mana selalu dibawa. Di usia ya 3 bulan, 4 bulan terasa sakit biasanya. Ya mau dia harus periksa ke dokter gitu kan. Ditambah lagi penderitanya tatkala apa? Melahirkan yang taruhannya itu nyawa. Banyak para ibu yang meninggal ketika melahirkan karena tidak sanggup menahan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian juga rela perutnya itu dirobek untuk mengeluarkan dia. Terkadang juga ada yang sampai pendarahan, ya, yang mengakibatkan dia pun meninggal. Nah ini penderitaan yang luar biasa. Ditambah lagi setelah kita lahir di dunia, 2 tahun kita disusui oleh ibu kita. Kemudian juga ya dalam keadaan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis, oa-oa gitu kan. Orang tua kita lah yang memberikan makan, ya, ngajarin kita ngomong, ngajarin kita jalan, yang nyebokin, subhanallah. Dan mereka melakukan semua itu tanpa pamrih jamaah sekalian, tanpa mengharapkan gaji, ya kan, karena fitrah, ya. Jadi cinta orang tua kepada anak adalah apa? Fitrah. Walaupun tidak diperintah, pasti yang namanya orang tua itu cinta sama anaknya. Makanya dikisahkan, ya ada seorang yang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Orang ini curhat. Orang ini mengeluh. Wahai Imam, aku memiliki seorang ayah. Dan ayahku sudah sangat tua. Bahkan menderita stroke, tidak bisa bergerak, hanya bisa tidur di ranjang. Sampai akhirnya dia pun kalau buang hajat di ranjangnya, ya. Dan aku pun tidak pernah merasa jijik ketika dia hendak buang hajat. Maka kotorannya itu aku tampung di kedua telapak tanganku. Jadi ketika mau BAB gitu kan, tangannya yang berada di duburnya untuk menadangi kotorannya itu. Dan aku tidak pernah merasa jijik. Setelah selesai aku buang, aku cuci tanganku. Ya, dan itu aku lakukan
sudah 10 tahun. Jadi orang ini ngurus ayahnya dalam keadaan stroke, diranjang berapa tahun jemaah? 10 tahun. Waktu yang tidak singkat ya mas, karena itu waktu yang lama. Orang ini berkata, wahai imam, apakah aku sudah membalas jasa kedua orang tuaku? Apa kata Imam Hasan al-Basri? Belum. Belum sama sekali. Kenapa? Karena dulu waktu kamu masih kecil, kamu dicebokin, kamu dibersihkan kotoranmu oleh ayahmu. Mereka berharap agar kamu menjadi orang yang sukses, agar kamu menjadi orang yang bahagia ke depan. Namun ketika kamu melakukan itu selama 10 tahun, kau anggap hanya sebuah perintah. Dan mungkin terkadang engkau berharap orang tuamu itu cepat apa? Cepat meninggal. Ya ini seperti ini jamaah sekalian, 10 tahun. Makanya kadang sebagian anak begitu kan, untuk ngurusin orang tuanya nggak sabaran. Ya apalagi stroke seperti ini, nggak sabaran. Ya kadang emosi, marah, kadang mungkin dia ribut sama istrinya gitu kan. Ya ini, jadi itulah fitrah jamaah sekalian. Orang tua cinta kepada anaknya, itu fitrah. Adapun kebalikannya, anak berbakti kepada orang tua dalam rangka untuk menjalankan perintah. Dan di sana banyak kisah-kisah para ulama salaf, bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka lebih mendahulukan berbuat baik kepada orang tuanya. Dan memang inilah yang harus kita wujudkan jamaah sekalian. Sebelum kita berbuat baik sama orang lain, maka adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kadang ada sebagian orang gitu kan, sama temannya, kerabat kerjanya gitu ya, royal, artinya dia traktir apa gitu kan, biasa aja. Tapi giliran memberi kepada orang tua, hitung-hitungan. Bahkan mungkin kadang diingat-ingat gitu kan, diungkit-ungkit. Dulu ibu saya kasih ini gitu kan. Maka ini salah jamaah sekalian. Lihat bagaimana sikap Khalid bin Yahya al-Burmuki. Kisah yang sangat masyhur, disebutkan dalam kitab Uyunul Akhbar lil Imam Ibnu Qutaibah. Seorang anak yang subhanallah sangat berbakti kepada ayahnya. Jadi dikisahkan saat itu Khalid bin Yahya al-Burmuki hidup di zaman yang mana ada seorang raja yang sangat zalim, sangat lalim, jahat. Dan raja ini sangat antipati dengan orang-orang yang berasal dari Burmuk. Pokoknya kalau ada orang Burmuk, bunuh. Kalau misalnya mereka tidak dibunuh, penjarakan dia, siksa dia. Ternyata di antara orang Burmuk adalah siapa ini? Khalid bin Yahya. Namun ternyata prajurit-prajurit tersebut tidak membunuh Khalid bin Yahya. Namun Khalid bersama bapaknya. Siapa bapaknya? Yahya. Ya kan? Memasukkan keduanya itu ke dalam penjara. Penjara yang pengap, kecil. Bahkan makanan pun tidak ada. Keduanya pun dijebloskan ke dalam penjara. Dan bapaknya Yahya adalah seorang yang ahli ibadah. Artinya di malam hari dia suka bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Dan ayahnya ini sudah sangat tua, sakit-sakitan. Dan biasanya kalau mau sholat, mau gak mau harus apa? Berwudu. Ternyata di dalam penjara tersebut tidak ada yang namanya keran. Hanya ada seember air. Dan itu pun sangat dingin.
pastinya kalau bapaknya wudhu pakai air itu akan demam, sakit. Ya. Maka Khalid bin Yahya ini, ya, ketika bapaknya mulai tidur, dia terus berpikir bagaimana caranya agar bapaknya ini bisa berwudu dengan air ini. Sedangkan air itu sangat apa tadi? Sangat dingin. Terus dia berpikir. Ya. Akhirnya dia mendapati ide. Dilihat ke atas ada lampu. Ya Allah, mungkin lampunya berupa pelita atau apa gitu kan. Ya, dia punya ide, ya udah kalau begitu air yang 1 ember tadi dideketin ke arah lampu tadi supaya apa? Supaya hangat. Jadi mulai bapaknya itu tidur, dia mengangkat embernya itu. Ya, yang berisi air, dia angkat supaya hangat. Tangan kanan capek, ganti tangan kiri. Tangan kiri capek, tangan kanan, terus seperti itu. Ya, sampai menjelang subuh dia lakukan seperti itu, jamaah sekalian. Ya, karena kan ya dengan lampu kecil seperti itu kan membutuhkan waktu lama. Beda kalau kita ngidupin kompor gitu kan, 2 menit 3 menit langsung panas. Ya, ini nggak ada alat pemanas. Kenapa? Karena dia berada di mana nih? Dalam penjara. Subhanallah jamaah sekalian. Khalid berjuang untuk bapaknya supaya bisa sholat tahajud, berwudu dengan air hangat. Ya, ketika ayam jantan mulai berkokok, barulah dia bangunin, Pak, ini air sudah sudah siap. Ya, udah tinggal berwudu dalam keadaan hangat. Subhanallah. Bayangin, malam itu dia apa? Bergadang hanya dalam rangka menghangatkan air itu. Ya. Sama di malam berikutnya dia lakukan seperti itu. Di malam ketiga, malam keempat, ternyata apa yang terjadi? Penjaga penjara itu mulai curiga. Ini orang ngapain nih? Malam-malam ngangkat-ngangkat apa? Ngangkat-ngangkat ember gitu kan. Ya, dianggap ini pelanggaran. Pelanggaran. Akhirnya ya, sebagai hukuman karena pelanggaran itu, lampu tadi diambil. Hingga yang terjadi adalah gelap gulita, enggak ada alat untuk menghangatkan air lagi. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Yahya jamaah sekalian agar orang tuanya itu berwudu dengan air hangat? Apa kira-kira dilakukan jamaah? Hah? Iya. Maka dia memiliki ide, ya mungkin ide ini sangat nekat gitu kan. Ya. Sangat berbahaya bagi dirinya. Yaitu ketika bapaknya mulai tidur, dia lepas bajunya. Kemudian yang mana tubuh kita itu memiliki apa? Ya, rasa panas gitu kan. Jadi air 1 ember itu didekap, ya, menempel ke tubuhnya. Tujuannya agar hawa panas yang ada dalam tubuh itu pindah kepada air itu. Yaitu semalaman seperti itu jamaah sekalian. Sebaliknya, kalau hawa panas itu sudah pindah ke air itu, apa yang terjadi pada diri kita? Kedinginan menggigil. Subhanallah. Ya. Ini yang dilakukan oleh Khalid terhadap bapaknya Yahya. Yang dilakukan oleh Khalid, dia tidak mengharapkan apa-apa. Ya. Khalid tidak berharap warisan. Karena orang miskin. Beda. Kebanyakan masyarakat gitu kan sekarang, mereka berbuat baik sama bapaknya, berbuat baik sama ibunya. Tujuannya apa? Supaya dapat warisan gitu kan. Bahkan supaya dapat warisan paling banyak. Makanya kadang-kadang kalau orang tuanya sudah meninggal, udah dah selalu diungkit-ungkit. Saya kok yang ngurusin ibu sakit, saya yang biayain ke rumah sakit Cipto, untuk rumah sakit Dharma segala macam gitu kan. Merasa dia yang paling banyak membiayakan, akhirnya ya udah kalau gitu ya warisnya paling banyak saya. Nah ini Khalid bin Yahya, dia berbakti kepada orang tua yang tidak mengharapkan perkara-perkara duniawi. Dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Ya. Demikian pula kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud.
Ya, siapa yang tidak kenal dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang namanya ini harum di tengah umat Islam. Sahabat yang mulia, yang memiliki ilmu yang sangat banyak. Di antara sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW, ya, dia kalau malam itu selalu tidur di samping ibunya. Pokoknya selalu menemani ibunya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tatkala ibunya itu membutuhkan sesuatu, dia langsung sigap untuk memenuhi keinginan ibunya. Pernah suatu ketika di malam hari, ibunya itu kehausan. Dia bangunin Ibnu Mas'ud ya untuk diambilkan air. Masuk pun ya ke belakang, ke dapur gitu kan, mencari air minum. Ternyata tidak ada air. Apa yang dia lakukan? Ya dia tidak mengatakan pada ibunya, "Bu, afwan Bu, airnya nggak ada. Udah sabar aja, nanti aja besok pagi baru minum." Ya, nggak bilang seperti itu. Tapi tanpa pikir panjang, dia pun keluar bawa ceret nyari air. Ya, di Madinah jamaah sekalian susah cari air. Dia berjalan beberapa ratus meter gitu kan, baru mendapati air. Udah dapat air, dibawa pulang. Ternyata mendapati ibunya sedang apa? Sedang tidur. Dia pun tidak berani untuk membangunkan ibunya karena khawatir mengganggu. Bingung dia. Apakah saya ikut tidur atau menjaga sampai ibuku bangun? Dia berpikir kalau saya tidur, ya namanya dalam kondisi capek gitu kan, habis nyari air, pules. Khawatir ibunya minta air lagi, dibangunin gak bangun. Akhirnya dia lebih memilih menunggu sampai ibunya terbangun. Dia berdiri, capek dia duduk, terus diperhatiin ibunya. Ya, dan ternyata ibunya itu baru bangun menjelang subuh. Setelah terbangun, baru dia dikasih apa? Dikasih air. Subhanallah jamaah sekalian. Ya, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Artinya dia habiskan waktunya untuk berbakti kepada ibunya. Ya, kenapa? Karena dalam rangka untuk menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati?" Ya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ya, kata Nabi, ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Baru ya Nabi menjawab siapa? Abuka, bapakmu. Nah ini jamaah sekalian. Jadi ya ibu kita adalah segala-galanya. Makanya bersyukur jamaah sekalian bagi antum yang ibunya itu masih ada. Ya. Jadi jangan malas-malas untuk berbuat baik kepada ibu kita, karena itu adalah pintu surga buat kita. Pintu surga jamaah sekalian. Ya. Dan bagi jamaah mungkin yang ibunya ada di kampung, jangan sampai mereka itu menderita dengan kerinduan yang mendalam kepada kita. Ya. Yang namanya kangen, rindu, menyakitkan gak jamaah sekalian? Menyakitkan. Coba antum pisah sama istri seminggu gimana rasanya? Ya. Jadi kadang kita itu gak sadar orang tua kita itu sangat kangen, rindu sama kita, menderita. Ya, kadang kita sibuk kerja, hanya bisa menemui orang tua hanya kapan biasanya itu? Lebaran tok, pas mudik gitu kan. Pulang bawain THR-an gitu kan, pasar segala macam. Udah, setelah itu kembali lagi 1 hari, 2 hari, 3 hari pulang. Ya, setahun, udah setahun gak datang lagi itu kan. Datang lagi pas lebaran lagi. Tahu-taunya dapat kabar meninggal. Ya ini keliru jamaah sekalian. Ya,
Makanya kalau memang kita misalnya dapat cuti gitu kan, gunakan cuti itu untuk berkunjung ke orang tua kita. Ya. Dan kalau memang kita punya waktu, luangkan waktu kita untuk mendatangi orang tua kita. Setidaknya telepon, ya, setidaknya kasih kabar atau tanya kabar. Setidaknya setiap bulan kita kirim duit buat orang tua kita. Nah, ini bagi para suami tetap ada perintah untuk menafkahi orang tuanya. Artinya ini diusahakan. Ketika kita dapat gaji misalnya 5 juta, 10 juta, sisihkan untuk orang tua kita. Mungkin nggak begitu banyak begitu kan, yang penting kita berikan ya untuk orang tua kita. Ya. Makanya yang paling utama jamaah sekalian, yaitu kalau memang orang tua kita mau, ya, orang tua kita ya, tinggal di rumah kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma falatakul lahuma uff. Perhatikan di sini. Ketika orang tuamu itu sudah lanjut usia di sisimu, kalimat indaka ini sebagai dalil hendaklah seorang anak mempersilahkan orang tuanya untuk apa? Tinggal di rumahnya. Ya, ini adalah ayat yang dijadikan sebagai dalil para ulama. Jadi hendaklah kita sebagai seorang anak mempersilahkan orang tua kita untuk apa? Tinggal di rumah kita. Ya, bukan saling apa ini? Saling melempar. Kadang ada anak merasa risih kalau orang tuanya tinggal di rumahnya. Udah kamu aja, kamu kan gak punya anak, udah. Gitu kan? Saya kan punya anak banyak, bingung, repot segala macam. Nah, ini salah jamaah sekalian. Justru kita harus rebutan. Bagaimana caranya agar orang tua kita itu tinggal di rumah kita? Mempersilahkan, Bu, ayo Bu tinggal di rumah saya. Kalau kita sudah mempersilahkan, kemudian dia bilang, enggak lah, ibu mau di kampung aja. Ya sudah, terserah, alhamdulillah. Artinya dia mempersilahkan gitu kan. Tapi jangan ngucapin alhamdulillah juga gitu kan. Nah, kadang nanya, Bu gimana Bu? Ayo tinggal di rumah saya. Waduh, ibu mau tinggal di kampung. Alhamdulillah, ya udah Bu, nggak apa-apa. Ya, jadi justru kita berusaha untuk memanggil orang tua kita tinggal di rumah kita. Dan ketika orang tua kita tinggal di rumah kita, jangan dijadikan sebagai pembantu. Ya, ini kadang di masa muda udah capek ngurusin kita, di masa tua capek ngurusin anak kita. Ya kan, kita kerja pergi pagi pulang sore, orang tua kita yang ngurusin, yang ngempanin, yang nyebokin gitu kan. Ya, terus setiap bulan digaji, dikasih duit gitu kan. Ya, kemudian ketika orang tuanya pulang kampung, dia ungkit-ungkit, kan ibu saya gaji untuk ngurusin anak saya. Lihat ini jamaah sekalian. Ya, dia tidak melihat bagaimana dia ketika masih kecil diurus sama orang tuanya. Orang tuanya tidak mengharapkan gaji apa-apa. Kadang ada seperti itu. Ya, makanya Allah katakan imma yablughanna indakal kibar. Dan juga Allah katakan di sini imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma falatakul lahuma uff. Ya, terutama apabila orang tuamu itu sudah lanjut usia. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa berbuat baik kepada orang tua yang sudah lanjut usia ini justru sangat diapain kan? Sangat ditekankan. Dan kita disuruh untuk bersabar. Ya, untuk mengurus orang tua kita yang sudah lanjut usia. Ya, makanya beda orang tua yang masih muda dengan keadaan orang tua yang sudah tua. Kadang ya orang tua yang sudah tua itu ya daya nangkapnya lebih sulit. Kadang kita harus ngomong berkali-kali. Kadang orang tua zaman sekarang itu nggak ngerti yang namanya WA gitu kan. Kadang orang tua kita pengen minta ajarin, ya. Dan jangan sekali-kali kita membentaknya. Makanya Allah katakan fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepadanya apa kalimat uff, yaitu kalimat ah. Artinya kalimat ah saja enggak boleh, apalagi sampai ya mengucapkan kata-kata kotor. Ya, ini perhatikan ya Mas kalian. Ya, kadang ada seorang anak disuruh sama orang tuanya, "Nak, ya,
nih beli ini gitu kan. Lagi asik-asik main game kayak disuruh-suruh gitu kan. Ya, ini nggak boleh. Apalagi kalau sampai membentaknya, nyumpahin, melaknat. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Lihat bagaimana sikap seorang ulama yang bernama Haywah bin Suraih. Siapa jemaah? Haywah bin Suraih. Bagaimana sikap dia menghadapi orang tuanya yang sudah lanjut usia. Haywah bin Suraih adalah ulama yang terkemuka. Bukan hanya ulama, tapi juga dai. Kalau dia ngisi kajian, yang hadir itu bukan hanya belasan, puluhan, ratusan, tapi berapa? Ribuan. Ma'ruf ulama ini. Dan selalu mengisi kajian dihadiri ribuan orang. Ya. Dan dia memiliki seorang ibu sudah sangat tua. Dan udah pikun. Ya, udah pikun. Lihat bagaimana dia menyikapi orang tua yang sudah pikun. Ketika dia sedang ngisi kajian seperti ini, lagi serius gitu kan, baru mulai beberapa menit, tiba-tiba ibunya nongol dari jendela. Dari kejauhan, ya, memanggil Haywah dengan mengatakan, Haywah, Haywah. Spontan jamaah yang ada di masjid kaget. Kenapa kaget? Ini orang kok manggil gak sopan gitu ya. Ini syekh, ustadz mungkin, gitu kan? Kok manggilnya pakai sebutan apa? Haywah, Haywah. Sopan gak nih jamaah sekalian? Gak sopan. Ya misalnya saya lagi ngisi kajian gitu kan. Kemudian dari jendela dia manggil, Muhlis, Muhlis gitu kan. Sopan gak jamaah? Gak sopan. Kaget semua jamaah. Ya. Akhirnya Haywah nengok. Oh, ternyata ibunya. Ya. Dia hanya memanggil apa? Haywah, Haywah, pulang cepetan. Itu ayam di rumah belum diempanin. Artinya jamaah itu kaget. Mungkin panggilan seperti itu, Haywah, Haywah, suatu hal yang sangat mengejutkan. Mungkin ada bahaya, ada apa gitu kan. Cuma nyuruh pulang untuk umpanin ayam gitu kan. Haywah tahu keadaan ibunya sudah pikun gitu ya. Artinya ketika mendengar ibunya seperti itu, dia tidak mengatakan, udahlah jamaah kita lanjut, ibu saya udah pikun. Udah biarin. Enggak mengatakan seperti itu jamaah. Tapi dia langsung mengatakan, ya, saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, karena ibu saya manggil, dan ini kewajiban bagi saya. Sedangkan saya menyampaikan ilmu seperti ini hukumnya adalah sunnah. Maka kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup buku, udah ditinggalkan jamaah, dia nemenin siapa? Ibunya pulang bareng. Dia gandeng ibunya. Subhanallah. Ya. Ini jadi ya memang kita butuh kesabaran menghadapi orang tua yang sudah sudah lanjut usia. Makanya dalam ayat ini Allah tekankan imma yablughanna indakal kibar. Apalagi kalau orang tua itu sudah lanjut usia. Karena kalau orang tua kita masih muda, jarang membutuhkan pertolongan kita. Ya kan? Masih kuat ke sawah, masih kuat dagang, masih kuat cari duit. Kadang kita mau ngasih duit mengatakan, udah buat kamu aja, buat anak-anak kamu. Bapak mah udah ada insya Allah. Nah, ini masih muda. Tapi kalau kita sudah tua, udah pensiunan begitu kan, kita lihat sakit-sakitan, ya, kadang malu. Ya, kadang malu minta sama orang tua gitu, sama anaknya. Maka kita harus apa? Harus sadar jamaah sekalian. Ya, jangan nungguin orang tua kita minta. Nah, bapak lagi butuh duit, ya, buat berobat. Kalau bisa bapak minta duit gitu kan. Jangan nungguin orang tua kita itu SMS seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan, sisihkan gaji kita untuk orang tua kita. Dan ketika kita memberikan sebagian harta kita untuk orang tua, khusus bagi suami, enggak harus izin sama istri, enggak harus. Ya. Kalau memang kita
izin sama istri justru membuat istri cemburu. Kadang-kadang kan dia juga itu orang tua saya kok nggak dikasih juga gitu kan. Karena seperti ini gitu kan, orang tua kamu saja dikasih, ya enggak harus diketahui istri juga tidak apa-apa, ya. Ini aja mas sekalian. Dan perintah ini tentang berbakti kepada kedua orang tua ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, di antara keutamaannya tadi, mereka yang menyempatkan waktunya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, dia akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita berbuat baik kepada orang tua kita, ini akan menghilangkan segala kesulitan. Ya. Dan juga akan mendatangkan rasa puas di dalam hati, ketenangan jiwa, kebahagiaan. Ya. Karena inilah kepuasan yang hakiki jamaah sekalian. Kepuasan, kebahagiaan yang hakiki itu bukan tatkala kita bisa mengejar target-target duniawi. Kepuasan yang hakiki itu bukan tatkala kita berhasil bisa membangun rumah, beli rumah sendiri. Bukan keberhasilan itu dilihat tatkala kita bisa membeli mobil baru. Tetapi kepuasan yang hakiki adalah tatkala kita bisa membahagiakan siapa? Kedua orang tua. Ya. Dan orang tua kita meninggal dalam keadaan puas dengan kebaikan kita. Itulah jamaah sekalian, anak yang ya menjadi calon penghuni surga. Ya. Jadi ini berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 23. Bahkan ketika Allah katakan wa bil walidaini ihsana, ini menunjukkan kepada kita ya bahwa berbakti kepada orang tua itu bukan adat. Ya, bukan tradisi, tapi apa ini? Perintah agama. Dan sifatnya umum. Tidak dikhususkan pada waktu-waktu tertentu, artinya kapan saja. Dan juga ini sifatnya mutlak. Artinya ya berbuat baik kepada orang tua kita itu tidak dijelaskan secara syariat. Maksudnya apa tidak dijelaskan syariat? Artinya tujuannya yang penting orang tua kita itu ridho, orang tua kita itu senang. Jadi nggak harus kita berkunjung, mungkin bisa telepon, bisa ngirimin duit, tanya kabar. Yang penting orang tua kita senang, maka ini sudah termasuk dalam kategori berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi itulah keutamaan yang yang akan didapat oleh orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah segala kesulitan pekerjaan, kesulitan hidup, ketika dia banyak hutang, solusinya adalah hendaklah dia lebih mendekat lagi kepada orang tuanya. Barangkali itu ya penjelasan tentang kewajiban dan ancaman berbakti kepada kedua orang tua. Adapun hadis yang sering kita baca, al jannatu tahta aqdamil ummahat, yaitu surga di bawah telapak kaki ibu, maka ini adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dhaif, ya. Sehingga kalau kita ingin memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar berbuat baik kepada orang tuanya, cukup tadi kita bacakan kisah-kisah para ulama, ya. Nah, iya, jadi itu jamaah sekalian. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya. Tafadhol. Silakan mau bertanya. Silakan, Pak. Nah, salam. Iya. 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 Di satu sisi kita itu punya tanggungan kepada keluarga anak istri kita untuk kita cari nafkah itu gimana, apakah kita mendahulukan orang tua, merawat orang tua
Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasus seperti ini yaitu mana yang kita dahulukan? Memberikan nafkah ke anak-anak dan istri kita, atau kita lebih mendahulukan orang tua kita? Tentu yang terjadi ini sangat jarang ya. Artinya berbenturan seperti sangat jarang. Di sana pasti ada solusi-solusi agar bagaimana caranya tidak berbenturan. Mungkin yang pertama, ketika kita melihat orang tua kita sakit begitu kan, tentu ya kita memiliki saudara, ya memiliki kakak atau memiliki adik. Maka langkah yang pertama adalah membagi waktu, ya membagi waktu biar sama-sama mendapatkan surganya, mendapatkan kebaikan. Ya mungkin misalnya dia Senin, Selasa gitu kan, bagi-bagi waktu. Ini pertama. Keadaan yang kedua, di mana dia adalah seorang diri, nggak punya saudara. Artinya mau nggak mau dia harus orang tuanya dia harus urus gitu kan, ya. Maka hendaklah dia membawa ke rumahnya untuk diurus. Dan ini juga kita tekankan kepada istri, ya, untuk ikut membantu orang tuanya. Nah, mungkin seperti itu. Atau juga cara yang ketiga adalah kita kirim orang pembantu, perawat untuk mengurus dia, dan kita bayar pakai apa? Pakai duit kita, gaji kita. Nah, ini bisa juga seperti ini gitu kan. Nah, namun kalau semuanya tidak bisa kita gajinya pas-pasan, begitu kan? Gajinya pas-pasan ya, maka ya khusus bagi seorang suami hendaklah dia harus betul-betul lebih mendahulukan orang tuanya. Ya, artinya mungkin untuk keperluan anaknya, ya, atau istrinya harus diminimalisir gitu kan. Ya mungkin setiap hari kadang belanja 100.000 dikurangi jadi 50.000. Yang tadinya setiap hari makan pakai ayam ikan dikurangi makan pakai apa? Tempe tahu gitu kan. Sisanya buat orang tua. Ya artinya menghadapi hal seperti ini jarang ya. Jarang. Tapi kalau itu terjadi gitu kan, maka tetap dia mendahulukan apa? Orang tuanya. Karena sekarang artinya siapa yang bisa memperhatikan orang tua kita? Ya. Nah itu gitu Pak ya. Artinya jarang terjadi berbenturan seperti itu. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua sedangkan saya tinggal jauh dari orang tua karena ikut suami? Ini pertanyaan dari seorang istri gitu kan. Ya, beda bagi seorang istri, orang yang terbaik, orang yang paling utama yang dia dahulukan kebaikannya adalah suaminya, bukan orang tuanya. Sehingga dia harus betul-betul apa kata suaminya. Ketika suaminya bilang, ya udah kamu pokoknya tinggal sama saya, jangan tinggal sama orang tua kamu. Atau mungkin ketika istrinya minta izin sama suaminya, Pak, saya mau jenguk orang tua di kampung. Kata suaminya, jangan. Ya, gimana nanti anak-anak siapa yang ngurusin? Pokoknya saya nggak ridho kamu pulang kampung. Ya kan? Di sana masih banyak kok adik kamu, kakak kamu yang ngurusin orang tua kamu. Maka istrinya harus apa ini? Harus manut, harus taat. Dan jangan ngedumel. Ya udah kalau gitu. Ya kan? Di belakang ngenubel gitu kan. Iya, nggak mau ngomong. Ya ini percuma gitu ya. Tapi dia harus taat kepada suaminya. Nah, bagaimana dengan orang tua yang jauh sedangkan dia sebagai seorang istri? Ya. Maka cara berbakti kepada orang tua tersebut tidak harus kita mendatanginya. Bisa dengan cara-cara yang lain. Yang pertama adalah kita mendoakan, kemudian kita telepon, ya tanya kabar, ya kita hibur dia, kita ceritakan yang baik-baik, dan juga jangan malah curhat tentang keburukan di keluarganya. Ini jangan, ya. Jadi jangan sampai orang tua kita itu terbebani dengan konflik di rumah tangga kita, berusaha untuk menyembunyikan. Atau juga dengan cara kita ya ngirimin duit, ngirimin hadiah,
ya isiin pulsanya mungkin seperti itu. Ya intinya yang penting orang tua kita itu senang dengan kita. Makanya sebagai seorang istri misalnya, dia dikasih uang belanja, dan jika memang suaminya mengizinkan, udah nggak apa-apa, ya mungkin berapa persen kamu buat kamu simpan gitu kan. Kalau belanja dikasih 100.000, ya nggak apa-apa kamu tidak belanjakan semuanya, mungkin 10.000 atau 20.000 kamu bisa simpan. Nah, simpanan ini ya hendaklah mungkin kita sisihkan untuk siapa? Orang tua kita. Nah, ini bagi para istri ya, seperti itu. Dan juga hendaklah seorang istri itu tidak menghalangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, kemudian batasan mana seorang ayah mengingatkan putrinya untuk menegakkan sholat, sedangkan putrinya sudah bersuami dan suaminya pun tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ini musibah ini seperti ini ya. Iya, tadi saya sampaikan di antara kepala rumah tangga suami yang Allah haramkan masuk surga adalah dayus. Dayus yaitu kepala rumah tangga yang mendiamkan kemungkaran, yang membiarkan istrinya tidak memakai jilbab, mendiamkan putra-putrinya pacaran, boncengan, nonton bioskop malam mingguan. Ada laki-laki datang gitu kan pakai motor ninja, ya kan, jemput siapa? Putrinya. Ya, kata orang tuanya, udah nggak apa-apa, bawa aja. Malah bersyukur, alhamdulillah putri saya laku. Ya kan, bangga. Ini namanya dayus jamaah. Ya, jadi kita tidak boleh membiarkan anak kita pacaran seperti itu. Kita harus jaga dia. Kalau memang ada laki-laki yang senang sama dia, panggil laki-laki itu. Kamu mau serius enggak? Kalau mau serius, ya sudah, orang tuamu datang ke sini, gitu kan? Ya lamar gitu kan. Jadi nikah. Ya, jangan dibiarkan. Kalau memang, aduh Pak, saya kayaknya belum siap, ya sudah, mulai sekarang jangan hubungan dengan anak saya lagi. Putus sudah. Kalau bisa nomornya blokir. Nah, seperti itu. Harus tegas sebagai orang tua. Nah, lalu bagaimana batasannya apabila putrinya itu ya sudah menikah? Ketika seorang anak kita sudah menikah, maka sudah kita tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah lagi. Ya, jumhur ulama kebanyakan para ulama mengatakan batasan orang tua memberikan nafkah kepada anaknya itu kepada putrinya sampai putrinya itu menikah. Maka kalau sudah menikah, sudah, ini kewajiban siapa? Suaminya. Demikian pula dalam mengingatkan kebaikan. Maka kita cukup sampaikan, nak, jangan lupa sholat, nak, jangan lupa ibadah. Kita sudah sampaikan, begitu kan? Kemudian ternyata dia tetap nggak sholat, bahkan suaminya pun susah sholat. Maka di sini kewajiban kita sudah selesai. Kewajiban kita hanya apa jamaah? Menyampaikan. Urusan dia mau melakukan atau tidak itu urusan ya, artinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting kita tetap menyampaikan dengan cara yang baik. Begitu, kalau sudah selesai kita sampaikan, sudah, itu urusan dia. Ya. Nah, bagaimana nasihat orang tua yang belum beragama dengan benar? Iya. Nah, menasihati orang tua yang belum beragama dengan benar, artinya mungkin masih jarang sholat, maka hendaklah kita harus pandai-pandai mencari metode yang baik. Yang namanya orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita. Jangan sifatnya menggurui, jangan sifatnya memberikan ancaman-ancaman yang tidak mendidik. Beda kita menasihati anak kita yang masih duduk di bangku SD dengan kita menasihati orang tua yang itu lebih tua dari kita. Nggak bisa
kita bilang ke orang tua kita mungkin di depan anak-anaknya, "Pak, sholat Pak," gitu kan. Atau mungkin ya dengan kalimat-kalimat yang sifatnya menggurui. Ini nggak mungkin diterima. Ya kan, karena ya dia merasa lebih tua. Maka langkah yang pertama jamaah sekalian, agar orang tua kita ya rajin ibadah, agamanya bagus itu kan, maka awali dengan akhlak kita. Ya. Karena akhlak merupakan metode dakwah yang paling ampuh. Akhlaklah, akhlak yang baik menjadi sebab tersebarnya Islam di negeri kita. Alhamdulillah, Islam masuk ke negeri kita melalui pedagang-pedagang Arab yang berdagang di negeri kita, tidak melalui peperangan, iya kan? Tetapi mereka menampakkan akhlak yang baik, jujur, berpakaian yang bersih, hingga akhirnya masyarakat Indonesia tertarik tentang dakwah Islam. Nah, demikian pula kita. Ketika kita berdakwah sama orang tua, ya, maka kita harus bermula dari diri kita. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang anak nyuruh orang tua untuk rajin sholat, sementara kita sendiri jarang apa? Jarang sholat. Bagaimana mungkin kita nyuruh orang tua kita untuk rajin sedekah, wong kita sendiri ya pelit untuk bersedekah kepada orang tua kita. Jadi awali dari diri kita dulu. Dan juga kebalikannya, orang tua yang pengen menasihati anaknya, anaknya merokok, dia nggak suka gitu kan, maka kita juga harus memulai dari diri kita. Kita jangan apa? Jangan merokok. Ini kadang awas ya, kalau kamu merokok, bapak nggak kasih uang jajan. Tapi pas anaknya di rumah dia malah merokok gitu kan. Gimana mau diikutin? Ya ini jadi awali nasihat itu dari diri kita sendiri. Ya. Perubahan akhlak yang baik, ya, dia harus lebih berbakti lagi sama orang tuanya, lebih mendahulukan orang tuanya. Insya Allah orang tua pun akan tertarik. Kalau kita punya biaya, umrohkan orang tua kita. Pengalaman saya, banyak anak yang mengumrohkan orang tuanya. Ketika orang tuanya sampai di sana, banyak yang sadar. Ya, dia melihat bagaimana semangatnya kaum muslimin beribadah di Masjidil Haram. Dia melihat Ka'bah, bagaimana dia melaksanakan ibadah umroh, terngiuh hatinya, sehingga pulang-pulang sadar, yang tadinya gak mau sholat jadi apa? Jadi mau sholat. Ini kalau kita punya biaya seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, orang tua sudah meninggal. Apakah Allah mengampuni dosa-dosa kita terhadap mereka, sedangkan kita belum sempat minta maaf terhadap mereka? Iya. Dari pertanyaan ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa berbuat baik sama orang tua itu bukan hanya ketika mereka masih hidup, tapi tatkala mereka sudah meninggal, kita juga disuruh untuk berbuat baik kepadanya. Bagaimana caranya? Pertama yang paling ringan adalah selalu mendoakan. Ya, mendoakan, istighfar. Karena ini akan meringankan azabnya, bahkan bukan hanya meringankan, tapi juga menghilangkan azabnya. Bukan hanya menghilangkan, tapi juga mengangkat derajatnya. Apa kata Nabi SAW? Penduduk surga mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatku, yang tadinya mungkin di tingkat pertama jadi tingkat yang ketiga. Penduduk surga ini mengatakan, ya, apa yang membuat kedudukanku bertingkat? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bistighfari waladikalaka, karena sebab ya permohonan ampunan dari anakmu itu. Ini mendoakan kebaikan. Yang kedua adalah melunasi hutang-hutangnya, menjalani wasiatnya, kemudian bersedekah atas namanya, kemudian kita menyambung silaturahim terhadap saudara orang tua kita. Ini yang mulai terkikis di tengah masyarakat kita. Ketika orang tua sudah meninggal, anak cucunya udah nggak pernah datang lagi ke saudara bapaknya. Nah itu kan, iya. Jadi ya maksudnya ketika orang tua sudah meninggal, tetap jalin hubungan baik. Ya, kadang malu, ya inilah kalau udah rasa malu, ya harus dilawan jemaah. Datangi paman kita, datangi adik orang tua kita, datangi saudara orang tua, kerabat keponakan kita gitu kan. Ini jangan lupa. Ya. Nah, kemudian
Bagaimana cara minta maaf ketika orang tua kita sudah meninggal dan orang tua kita meninggal dalam keadaan marah sama kita, ya? Maka ya Allah Subhanahu wa taala Maha terbuka ampunannya. Yang penting kita taubat nasuha, kemudian terus memohon kepada Allah, ya, dan juga kalau bisa sering-sering bersedekah atas nama orang tua kita. Itu mungkin beberapa pertanyaan bisa saya jawab. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang dosa besar selanjutnya apa ini? Hah? Apa? Riba ya? Aklatu riba, memakan harta riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.